Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai manusia, kita itu memiliki kemampuan untuk melihat kepada masa lalu dan kepada masa kini. Namun satu hal yang tidak bisa kita lihat yaitu adalah masa depan kita. Saudara, itulah misteri kehidupan. Tapi saudara, dalam misteri itu Allah berjanji bahwa Ia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Ia ingin supaya kita percaya seutuhnya kepada Allah sebagai perancang musim kehidupan yang sempurna. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, mungkin ada di antara kita yang pernah membuat sebuah Lego atau mungkin merakit sebuah rak buku ketika kita membelinya dari toko furniture. Pada saat kita hendak merakit Lego atau mungkin merakit rak buku, kita pasti membutuhkan yang namanya buku panduan supaya kita bisa melihat bagaimana cara-cara pemasangannya, supaya kita bisa mengerti bagaimana untuk meletakkannya sehingga kemudian bisa menghasilkan sebuah kerangka yang utuh. Saudara, ada hamba Tuhan yang bernama David Gibson, ia mengatakan bahwa setiap momen atau cerita dalam kehidupan kita itu bagaikan potongan-potongan tersebut. Setiap orang, setiap kejadian, setiap waktu, setiap tempat itu semua saling terkait untuk membentuk sebuah cerita alur yang panjang dalam kehidupan kita. Terkadang kita mungkin bisa kehilangan satu potongan Lego dan kemudian rasanya ada yang mengganjal dan ada rasanya kekosongan gitu karena kerangkanya tidak lengkap. Tapi kemudian ada juga kalanya kita bisa menemukan kembali potongan Lego itu dan kemudian kita bisa meletakkannya pada sebuah kerangka sehingga ada rasa puas di sana karena kerangkanya membentuk sebuah gambaran yang utuh. Saudara, itulah kehidupan kita. Kehidupan kita selalu dipenuhi dengan musim kehidupan. Mari hari ini kita mau membaca firman Tuhan dari Pengkhotbah 3 ayat 1-8 yang berbunyi demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk meruntuhkan dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu dan ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk kehilangan. Ada waktu untuk menyimpan dan ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek dan ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi dan ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. Saudara sekalian, berbeda dengan rak buku, kehidupan kita itu tidak memiliki panduan yang jelas bagaimana kita harus hidup. Tapi Tuhanlah yang menjadi pengarang atas cerita kehidupan kita. Dan kita itu diberikan Alkitab sebagai pedoman bagaimana kita harus hidup. Bagian yang baru saja kita baca itu menjelaskan tentang musim kehidupan yang dialami oleh semua manusia. Ayat pertama mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah itu menjelaskan kepada kita bahwa semua hidup kita itu ditandai dengan waktu yang terbatas. Berbeda dengan Allah, Ia itu tidak dibatasi oleh waktu. Justru Ialah yang menjadi pengatur atas semua waktu yang kita alami dalam kehidupan kita. Allah yang mengatur itu mengatakan bahwa semuanya itu ada waktunya. Pada saat pengkhotbah menuliskan ada 14 variabel paradoks yang kita baca tadi, bukan berarti kemudian Alkitab itu secara literal sedang menyuruh kita atau memperbolehkan kita untuk membunuh atau membenci. Tapi justru ia sedang menjelaskan bahwa semua yang terjadi di dunia ini, termasuk kehidupan kita, itu ada musimnya. Ada musim-musim kehidupan yang dapat terjadi, atau telah terjadi, atau mungkin terjadi. Dan seluruh rangkaian 14 musim kehidupan yang telah dituliskan oleh pengkhotbah ini itu merangkumkan dengan sangat lengkap seluruh peristiwa yang dialami oleh manusia di dunia. Pengkhotbah itu mengawalinya dengan perkataan ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ini adalah fondasi yang begitu mendalam dan begitu jelas bahwa kehidupan kita itu ditandai dengan kelahiran dan kematian. Hal ini sangat jelas ketika Allah itu memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk hidup hanya dalam satu masa saja. Dan di dalam masa kita antara lahir hingga mati, kita melihat atau kita pun mengalami semua yang dituliskan di dalam 13 variabel paradoks yang dituliskan oleh pengkhotbah.
Ada waktu untuk lahir dan meninggal itu menjelaskan tentang peristiwa paling penting dalam kehidupan manusia. Dilanjutkan kemudian pengkhotbah itu mengatakan ada waktu untuk menanam dan mencabut, membunuh dan menyembuhkan, meruntuhkan dan membangun. Ini semua sedang menggambarkan beberapa kegiatan manusia di dalam membangun sesuatu atau menghancurkan sesuatu. Baik itu yang baik, baik itu yang buruk, baik itu yang kreatif maupun yang destruktif, semuanya itu tidak ada yang berada di luar kendali Allah. Kemudian pengkhotbah mengatakan ada waktu untuk menangis dan tertawa, meratap dan menari. Di sini menjelaskan tentang perasaan atau emosi yang bisa dimiliki oleh manusia. Ada waktu untuk membuang batu dan mengumpulkan batu, memeluk dan menahan diri dari memeluk. Itu semua menjelaskan tentang keadaan, kehidupan, pertemanan, dan permusuhan. Membuang batu dan mengumpulkan batu itu adalah menggambarkan tentang konteks peperangan, di mana biasanya dalam peperangan itu terkait erat dengan permusuhan. Ada waktu untuk mencari dan kehilangan, menyimpan dan membuang. Itu semua terkait dengan barang-barang kepemilikan kita dan cara kita mengelola barang-barang tersebut. Kemudian ada waktu untuk merobek dan menjahit. Itu juga menjelaskan tentang aktivitas manusia. Ada waktu untuk berdiam diri dan berbicara. Itu menjelaskan tentang ucapan manusia. Ada waktu untuk mengasihi dan membenci. Itu menyatakan hubungan afeksi manusia. Ada waktu perang dan damai. Untuk menyatakan perihal nasional di antara bangsa-bangsa. Saudara, kalau kita sadar, 14 variabel ini, 14 pasang ini tidak pernah ditulis secara kronologis. Itu semua menunjukkan kepada kita bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan manusia itu tidak menentu dan tidak ada yang tahu urutannya bagaimana bisa terjadi. Misalkan siang ini kita mengalami cuaca yang begitu panas, tapi kemudian sore hari hujan begitu lebat dan tidak berhenti hingga esok hari, sehingga kemudian besok hari tiba-tiba menjadi banjir yang begitu berat. Saudara, itulah kehidupan kita. Tidak ada satupun yang bisa tahu, memahami apa itu waktu. Mungkin saudara kita bisa saja membuat pilihan-pilihan yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Tapi siapa yang bisa atur kapan kita mau mengalami hidup yang baik-baik saja tanpa masalah? Atau siapa yang bisa atur kalau boleh kita bergumulnya hanya sebentar saja, jangan lama-lama? Ada kalanya kita mengalami ini dan itu, kita merasakan ini dan itu semua adalah kehidupan kita sebagai manusia, saudara-saudara. Tapi kemudian bagaimana kita meresponi ini? Tentu kita tidak bisa untuk mengendalikan waktu. Kita tidak bisa merubah musim yang sedang terjadi, kita juga tidak bisa mengulang waktu, kita juga tidak bisa untuk melihat ke masa depan. Tapi saudara, ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu adalah percaya bahwa segala waktu yang telah diizinkan terjadi oleh Tuhan, itu semua berada di dalam kontrolnya Tuhan, yang tidak akan pernah secara sengaja mendatangkan celaka dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak bisa melihat buku panduan yang jelas tentang bagaimana kita hidup dari kita lahir hingga kita meninggal, tapi kita punya tangan yang bisa kita pegang, yaitu tangan Tuhan, yang menjaminkan kepada kita bahwa semua waktu Tuhan yang atur, Tuhan yang kendalikan. Dan kita tidak perlu khawatir sedikit pun. Untuk segala sesuatunya memang ada waktunya, tapi semuanya itu berada dalam kontrol dan kendali Allah. Oleh karena itu saudara, panggilan kita hanya satu. Maukah kita percaya kepada Allah yang merancangkan segala sesuatu yang sempurna dalam kehidupan kita? Maukah kita mempercayakan seluruh musim kehidupan kita ke dalam tangan Allah yang sanggup menopang kehidupan kita dengan sempurna? Mari saudara kita menutup dalam doa. Ya Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur kami boleh belajar dari kitab Pengkhotbah. Kami melihat ada begitu banyak musim kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan manusia di dunia. Namun dari semua waktu yang Tuhan izinkan, dari semua musim yang Tuhan izinkan, itu pun tidak ada satupun yang di luar kendali Allah. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami mengalami begitu berat di dalam pergumulan kami, di dalam masalah kehidupan kami, yang seringkali kami mungkin bertanya-tanya atau meragukan Tuhan. Tapi Tuhan, hari ini kami mau kembali mohon kepadamu, supaya kami boleh kembali dikaruniakan kuasa oleh Roh Kudus-Mu, agar kami boleh setia, percaya kepadamu, percaya bahwa Engkau tidak akan pernah secara sengaja mendatangkan kecelakaan bagi kami, melainkan semua musim yang Tuhan izinkan terjadi, itu semua diatur oleh Allah dengan begitu sempurna, dan Engkau juga yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri dan menghadapi semuanya itu.
Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau dengan setia. Kami mau senantiasa percaya bahwa Engkau Allah yang mengatur kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.